Juyun hampir saja tiba di sebuah tempat. Tiba-tiba Cuan datang menghampirinya dan dengan segera Juyun menghilangkan kekuatan iblisnya itu. Di sana Cuan menuduhnya telah mengikutinya sampai ke sana. Juyun tentu saja menepis tuduhannya itu dan berkata, kedatangannya saat ini bukan untuk mengikuti Cuan, melainkan ada urusan pribadi yang ingin ia selesaikan kepada seseorang yang berada di istana itu. Sesaat Cuan ingin menghancurkan cermin tersebut yang ia curigai Juyun akan selalu mengetahui keberadaannya melalui cermin tersebut. Dengan segera, Juyun menghentikannya sambil berkata, Bambang bukanlah orang yang mudah ia bunuh. Cuan yang melihatnya aneh seperti itu lantas bertanya ada apa dengannya. Juyun meminta ia untuk tidak usah mendekatinya lagi dan mengusirnya dari sana. Seketika, Cuan menangis karena baru pertama kalinya Juyun membentaknya seperti itu. Di waktu bersamaan, Bambang sedang merayu Suanzu, bahkan mencium pipinya. Hal itu pun disaksikan langsung oleh Zichen, namun ia tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah Bambang pergi, Suanzu hanya bisa menangis. Lalu, sebelum Suanzu pergi, Zichen segera memeluknya dari belakang. Ia pun tidak ikhlas kalau Suanzu menikah dengan Bambang. Maka sebab itu ia akan membawanya kabur dari istana agar mereka berdua bisa hidup bahagia dan menikah. Saat ini, Zichen telah menyukainya. Mendengarkan hal tersebut, Suanzu menjadi sangat senang dan bahagia. Ia pun berkata siap pergi bersamanya. Sementara itu, Juyun yang telah kembali saat ini akan meladeni Raja Iblis yang sudah menantangnya bertarung. Ia tidak akan lari dan akan membunuh Raja Iblis tersebut dengan tangannya. Saat ini ia sadar kenapa Raja Iblis selalu mencarinya, itu dikarenakan kekuatan Raja Iblis saat ini berada di tubuh Juyun yang ingin diambil kembali. Dan hal itu tidak akan ia biarkan begitu saja. Sedangkan Bambang saat ini meminta Zichen untuk mengantar sebuah dekret kepada Suanzu. Mulai sekarang ia hendak menikahinya. Sontak, Zichen sangat terkejut karena pernikahan itu sangatlah cepat. Mengingat ia ingin membawa Suanzu kabur dari sana. Namun di sini ia tidak bisa menolak dan siap mengantar dekret tersebut. Di saat ia hendak membawa dekret itu, tak sengaja Zichen berlimpas dengan Ermeng. Di sana, Ermeng mengatakan sesuatu hal kepadanya, yaitu untuk menjauhi Bambang, sebab Bambang bukanlah orang baik. Ia tahu Zichen bersama Suanzu saling mencintai. Apabila Zichen tidak ingin pernikahan Bambang dengan Suanzu terjadi, maka ia harus bekerja sama dengannya. Sebab Ermeng saat ini ingin menyingkirkan kakaknya yang telah menyembah iblis dan membuat kerajaan Swallow menjadi hancur. Ermeng tidak ingin kerajaan Tianyu miliknya menjadi hancur di tangan Bambang kakaknya. Tentu saja Zichen terkejut mendengarkan perkataannya itu. Namun di sini ia masih bingung dan belum bisa menjawab. Ermeng memberikan waktu kepadanya, apabila setuju maka temui dirinya. Dekret itu pun dibacakan oleh sang menteri mengenai Bambang yang ingin menikahi Suanzu. Ibunya Suanzu di sana menjadi sangat senang karena bisa menjadi menantu dari putra mahkota kerajaan Tianyu. Di saat sang ibu mengantar menteri itu keluar, sesaat Zichen berkata kepada Suanzu dan meminta ia untuk tenang. Sebab Zichen telah memiliki sebuah rencana agar mereka bisa kabur secepatnya sebelum pernikahan itu terjadi. Singkatnya, Bambang bersama Suanzu sedang berduaan di istana.
Zichen yang melihat itu menjadi sakit hati, namun ia terus menahannya. Di sana Bambang meminta Zichen untuk mempersiapkan acara upacara doa festival hantu yang akan digelar nanti malam, dan ia ingin memanjatkan doa bersama Xuanzu. Setelahnya, Zichen mengantar Xuanzu untuk berganti pakaian. Di sana ia pun meminta semua pelayan untuk keluar sebentar. Lalu ia pun memberikan sebuah pelakat kepada Xuanzu yang dimana nanti malam ia harus pergi ke belakang istana. Sebab Zichen sudah menyiapkan kereta kuda lengkap bersama pasukannya yang akan membawa Xuanzu meninggalkan istana. Apabila berhasil, Zichen berjanji akan menyusulnya. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Kini, Xuanzu telah berada di kereta kuda yang telah dipersiapkan oleh Zichen. Namun, setelah ia menunggu lama, Zichen belum kunjung tiba. Sedangkan Bambang saat ini bersiap memanjatkan doa di hari festival hantu malam ini. Sesaat ia mengingat dirinya di saat masih kecil yang dimana setiap hari festival hantu tubuhnya kehilangan kekebalan dan bisa terluka. Lalu datanglah Cuan yang menyamar menjadi pelayan yang hendak memasangkan baju upacara untuknya. Di saat itulah Cuan secara diam-diam menempelkan sihir boneka kertas supaya bisa mengetahui keberadaan Bambang saat melakukan upacara doa. Hal itu pun dilihat langsung oleh Zichen. Sayangnya, kertas sihir boneka itu tiba-tiba terjatuh ke bawah. Dengan cepat, Zichen menginjaknya agar tidak dilihat oleh Bambang. Lalu ia pun membawanya pergi. Lantas, mereka berdua pun bertemu di sebuah ruangan. Zichen merasa kesal kepadanya sebab Cuan masih berusaha ingin membunuh Bambang. Padahal jelas-jelas ia tahu Bambang tidak bisa dilukai. Cuan menjelaskan ia bisa membunuhnya di saat festival hantu malam ini. Sebab tubuh Bambang akan bisa dilukai. Dari arah luar, Xuanzu menguping pembicaraan mereka dan segera masuk ke dalam. Alhasil ia pun menjadi salah paham melihat mereka berdua. Zichen mencoba menjelaskan kalau Cuan masih bertekad membunuh Bambang untuk membalaskan dendam kematian orang tuanya. Namun sayang, rencana Cuan barusan telah gagal. Mendengarkan hal tersebut, Xuanzu siap membantunya karena apabila Bambang mati, maka ia juga tidak akan menikah dengan Bambang dan bisa hidup bersama dengan Zichen. Lalu, Xuanzu meminta kertas boneka sihir itu kepada Cuan, dan nantinya ia sendiri yang akan menempelkan langsung ke tubuh Bambang. Singkatnya, Cuan, Zichen beserta Ermeng telah bersiap sambil melihat sebuah peta. Sedangkan Xuanzu dibawa ke sebuah tempat oleh Bambang untuk melakukan upacara doa. Sesaat ia pun segera menempelkan sihir boneka kertas di tubuh Bambang. Dan seketika peta yang mereka lihat di sana langsung menimbulkan sebuah cahaya mengenai keberadaan Bambang saat ini. Lantas mereka pun segera pergi ke lokasi tersebut. Mereka bertiga pun mengendap-endap agar tidak ketahuan oleh para penjaga yang sedang berpatroli. 去准备吧，哦。Setelah berhasil menemukan tempat sesuai dengan petunjuk peta tersebut, mereka pun hendak masuk ke dalam. Dari kejauhan, Juyun terus mengawasi pergerakan mereka. Setelah masuk ke dalam, mereka melihat banyak sekali ornamen iblis di sana.
Sesaat, Zichen merasa penasaran terhadap logo Yin dan Yang di lantai tersebut. Ia pun mencoba menusuknya menggunakan pedang dan seketika terbukalah lorong bawah tanah. Dari arah luar, Juyun sesaat teringat di saat gurunya mengorbankan dirinya untuk menyegel kekuatan Raja Iblis yang dimasukkan ke dalam lampu spiritual. Dan ternyata lampu spiritual tersebut merupakan setengah nyawa dari Juyun. Akhirnya kini ia pun ingin balas dendam kepada Raja Iblis atas kematian gurunya di saat dulu. Lalu ia pun masuk ke dalam ruangan tersebut. Seketika, satu persatu anak panah menyerang ke arahnya, yang dimana itu ulah dari Raja Iblis yang telah lama menunggu kedatangannya. Sementara mereka berhasil menemukan Xuanzu yang sedang memainkan kecapi. Ermeng segera menghampiri kakaknya dan hendak membunuhnya di sana. Namun sayang, apa yang mereka lihat ternyata sedari tadi hanyalah ilusi saja. Terlihat Xuanzu sedang disandra dan diikat menggunakan sebuah akar. Lalu patung iblis itu pun mengeluarkan akar tersebut untuk menyerang mereka semua. Tak lama kemudian, Bambang pun keluar dan ia berkata sejak awal sudah menyadari apa yang mereka rencanakan. Maka dari itu ia sengaja mengumpan mereka untuk datang ke sana. Lampu spiritual di tubuh Cuan segera diambil. Cuan menggunakan kertas sihirnya untuk menyerang, namun sayang berakhir sia-sia. Sedangkan Juyun berhasil mengalahkan Raja Iblis hingga terluka parah. Hingga di mana Juyun hendak membunuh Raja Iblis, seketika patung iblis di sana kehilangan kekuatannya dan mereka semua pun terlepas dari ikatan akar pohon tersebut. Hal itu memberikan kesempatan kepada Cuan untuk membunuh Bambang. Tanpa ragu ia pun menembak anak panahnya ke tubuhnya hingga tewas di tempat. Sementara Raja Iblis yang melihat Bambang telah mati menjadi murka. Ia pun mengamuk. Cuan berusaha menghisap roh jahat di tubuh Bambang menggunakan lampu spiritual. Tak lama kemudian, Juyun datang ke sana dan meminta mereka semua untuk segera pergi. Ia juga melarang Cuan melakukan hal tersebut. Namun di sini, Cuan keras kepala dan tetap melakukannya. Raja Iblis pun datang ke sana membawa Bambang dan berhasil mencuri lampu spiritual itu. Juyun yang ingin menyerang kembali seketika muntah darah. Setelah kejadian itu, Cuan hanya bisa menangis sebab ia tahu lampu spiritual milik Juyun kini telah menghilang. Juyun menghampirinya dan membawanya pergi dari sana.
Sedangkan Zichen pergi ke penjara yang mengurung para menteri dari kerajaan Swallow. Siapa sangka ia bertemu dengan ayahnya yang ternyata selama ini masih hidup. Sang ayah bercerita di saat dulu ia diserang oleh roh iblis dan selama ini yang mereka lihat bukan dirinya, melainkan jelmaannya saja. Dan selama ini sang ayah berada di dalam penjara tersebut. Cuan terus meminta maaf kepada Juyun atas menghilangnya lampu spiritual. Juyun tidak menyalahkannya dan ia juga bercerita lampu tersebut merupakan milik gurunya. Di saat dulu gurunya bertarung melawan Raja Iblis dan berhasil menyegel kekuatan Raja Iblis yang dimasukkan ke dalam lampu spiritual tersebut. Mendengarkan ceritanya, semakin merasa bersalahlah Cuan kepadanya. Juyun menjawab ia akan mengantar seluruh warga dari kerajaan Swallow yang masih selamat ke Gunung Dewa agar bisa tinggal di sana. Singkatnya, setelah tiba di Gunung Dewa, tanpa sengaja, Cuan melihat Jenderal Zhu yang masih hidup dan memberikan hormat kepadanya. Sontak, Cuan sangat terkejut. Juyun menjelaskan Jenderal Zhu yang melakukan pengkhianatan selama ini merupakan jelmaan dari Jenderal Zhu yang tak lain adalah roh iblis. Dan Jenderal Zhu yang asli dipenjara di bawah tanah. Lalu, Jenderal Zhu dengan segera menjelaskan kepada semua warga mengenai hal tersebut dan kejahatan yang pernah dilakukannya itu bukan ulah darinya, melainkan roh iblis yang menjelma sebagainya. Hal tersebut pun membuat semua warga merasa senang dan mereka pun akan membangun ulang kembali kerajaan Swallow. Setelah itu, Tuan Zhu mengobrol empat mata kepada Cuan yang ia sendiri sudah tahu Cuan adalah Yan Yan. Maka dari itu ia ingin Cuan kembali memimpin kerajaan Swallow. Namun sayangnya di sana Cuan menolak sebab ia sudah tidak ingin menjadi pemimpin meskipun ia adalah keturunan dari kerajaan Swallow. Menit 31. Terlihat pemimpin Gunung Dewa ternyata masih hidup. Saat ini ia telah kehilangan seluruh kekuatannya. Akhirnya ia pun memutuskan untuk bekerja sama dengan Raja Iblis supaya bisa mendapatkan kekuatannya lagi. Di sana Raja Iblis tentu saja bersedia membantunya asalkan memenuhi satu syarat darinya. Sedangkan Juyun membantu Cuan dalam membuat lampu lilin yang nantinya akan diterbangkan ke langit sebagai perayaan kebangkitan kerajaan Swallow nanti malam. Mereka pun lantas bersenang-senang di sana bersama Xiao Bai. 九云大人，就不给。副九。 Hingga di malam hari festival lampu lilin segera dimulai, semua warga antusias merayakannya. Sedangkan Juyun membawa Cuan terbang ke langit dan membaca setiap pesan permohonan milik warga di lampu lilin tersebut. Mereka pun melayang-layang dan Juyun memeluknya di sana. Namun tiba-tiba di malam bahagia itu terjadi lagi sebuah bencana yang menyerang. Alhasil semua warga berhamburan lari untuk menyelamatkan diri. Ternyata itu ulah dari pemimpin Gunung Dewa dan Juyun segera menghampirinya untuk bertanya kenapa melakukan semuanya ini. Di sana pemimpin Gunung Dewa berkata kalau ia dipaksa oleh Raja Iblis untuk melakukannya.
Juyun yang emosi hendak membunuhnya. Namun, pemimpin Gunung Dewa berkata kedatangannya saat ini atas perintah dari Raja Iblis yang menyuruh Juyun pergi ke Gunung Kawah Api dalam menemuinya, sebab Raja Iblis menantangnya bertarung. Juyun lalu menjawab apabila pemimpin Gunung Dewa masih berani melakukan semuanya ini kepada warga desa, maka ia tidak akan segan-segan membunuhnya. Juyun segera memberitahukan kepada Mei San mengenai Raja Iblis yang menantangnya bertarung. Mei San yang mendengarkan hal tersebut tentu saja sadar Raja Iblis saat ini hanya mengumpannya saja untuk datang ke sana. Sebab untuk bisa mengaktifkan lampu spiritual memerlukan jiwa milik Juyun. Dan apabila itu terjadi, bisa dipastikan Juyun akan tewas terbunuh. Di sana, Juyun menjawab ia tidak peduli karena tidak memiliki pilihan lain. Apabila mereka ingin dunia menjadi damai, harus segera menghentikan Raja Iblis. Dari arah luar, Xiao Bai mendengarkan percakapan mereka. Sebelum ia berangkat, Juyun menemui Chuan dan mengajaknya kembali. Ia juga menemaninya tidur di dalam kamar. Hal itu ia lakukan supaya Juyun bisa pergi meninggalkannya. 傅有英，你干什么呀？我已经不是。过来。 Hingga keesokan hari, Chuan yang telah terbangun melihat Juyun sudah tidak berada di sana. Ia pun lantas keluar dan bertanya kepada Xiao Bai. Di sana Xiao Bai yang sudah tahu Juyun telah pergi memilih diam dan tidak menjawab pertanyaannya. Secara kebetulan, semua warga sedang disibukkan dengan perayaan pengangkatan Xuanzu sebagai pemimpin kerajaan Swallow yang baru. Hingga pada akhirnya, Xuanzu yang naik ke atas mimbar untuk dilantik menjadi pemimpin tiba-tiba berkata jujur kalau Yan Yan, penerus kerajaan Swallow, masih hidup dan orang itu berada di antara mereka sambil menunjuk ke arah Chuan. Seharusnya yang menjadi pemimpin bukan dirinya melainkan Chuan. Sontak semua warga sangat terkejut dan merasa tidak percaya ternyata Yan Yan masih hidup. Warga terus memberikan pertanyaan kenapa Chuan tidak mengaku sejak awal dan menyembunyikan identitasnya selama ini. Zichen segera membawanya pergi dari sana. Setelah itu, Chuan dipinta oleh Tuan Zhu untuk menjadi pemimpin karena ia satu-satunya keturunan yang sah dari kerajaan Swallow. Tetap saja, Chuan menolak sebab merasa dirinya tidak pantas menjadi pemimpin. Siapa sangka di luar, semua warga telah berada di sana dan memberikan hormat kepadanya sebagai permohonan kepada Chuan untuk menjadi pemimpin mereka. Lantas, ia pun kembali ke kamar dan merasa bingung apa yang harus ia lakukan saat ini. Ia pun bertanya kepada Xiao Bai kemana Juyun pergi dan kenapa tidak kembali. Akhirnya di sini, Xiao Bai berkata jujur kalau Juyun pergi ke Gunung Kawah Api dan hendak berduel dengan Raja Iblis untuk menghentikan semua kejahatannya. Sontak, Chuan sangat terkejut. Sementara itu, Juyun bersama Mei San telah tiba di perbatasan Gunung Kawah Api. Dan tak lama kemudian ia tiba-tiba menghilang yang membuat Mei San kebingungan. Ternyata Raja Iblis yang menariknya dan pertarungan pun tak dapat terelakkan.
Di sana Raja Iblis terus memaksanya untuk mengaktifkan lampu spiritual agar kekuatannya bisa ia ambil kembali dari lampu tersebut. Juyun tentu saja menolak dan tidak sudi melakukannya. Hingga pada akhirnya Juyun kalah bertarung dan terlempar ke kawah api yang sangat panas. 这么说来，当然不在。 Melihat hal itu, Chuan memohon untuk mengirimnya ke sana dalam membantu Juyun. Xiao Bai segera membuka portal teleportasi untuknya. Sementara itu, Zichen bersama Ermeng sedang mencari keberadaan Xuanzu yang tiba-tiba menghilang. Dikabarkan Xuanzu diculik oleh seorang pria tua di hutan dan dibawa ke dalam sebuah goa. Lantas mereka pun segera pergi ke sana untuk mengecek kebenarannya. 殿下，请。 Sedangkan Chuan yang telah tiba tak sengaja bertemu dengan Xuanzu. Namun di sini ia sudah tahu di hadapannya bukanlah Xuanzu yang asli. Ternyata dugaannya benar, ia adalah pemimpin Gunung Dewa yang langsung membuat Chuan pingsan di tempat. Setelah itu, Zichen yang telah tiba di goa tersebut melihat pemimpin Gunung Dewa di sana. Mereka pun sadar yang menculik Xuanzu adalah dirinya. Tiba-tiba, kedua penyihir anak buah dari Ermeng sok jago dan menantangnya bertarung. Tanpa sempat melawan, mereka pun dibunuh dengan mudahnya. 想要的东西可真。 Setelah itu, pemimpin Gunung Dewa meminta Raja Iblis memberikan kekuatan kepadanya, sebab ia sudah menjalankan semua tugasnya. Bukannya diberikan kekuatan, justru jiwa miliknya diambil oleh Raja Iblis hingga ia tidak bernyawa. 父亲，父亲， Tak lama kemudian, Chuan yang telah terbangun diperlihatkan mengenai Juyun yang tersiksa dan hendak mati. Tidak ingin itu terjadi, Chuan memohon kepada Raja Iblis untuk dipertemukan kepada Juyun. Permintaannya pun dikabulkan dan Raja Iblis akan membawanya untuk bertemu dengan Juyun. Namun sebelum itu, Raja Iblis menjelaskan sesuatu hal. Lampu spiritual merupakan bagian dari hidupnya Juyun dan selama ini Chuan yang menggunakan lampu tersebut akan membuat tubuh Juyun juga akan terasa sakit. Mendengarkan ceritanya, Chuan akhirnya sadar selama ini ia yang menggunakan lampu tersebut berarti juga menyiksa Juyun selama ini. Hal itu membuatnya tidak berhenti menangis dan merasa bersalah. Setelah itu, kedatangannya membuat Juyun sangat terkejut kenapa berada di sana. Sementara itu, Zichen terus memukul es kaca yang mengurung Xuanzu di sana hingga tangannya pun berdarah. Kembali ke Chuan, ia pun menggunakan kertas sihirnya agar mereka bisa naik lagi ke atas. Dan di sana, Juyun berniat bertarung kembali melawan Raja Iblis. 不过川儿瞒着你，我只是不想借你以灵气。不过我发现我无论做什么都无法阻停把灵灯给你的那一刻。 Sayangnya di sana, hanya dengan sekali serangan, Juyun terlempar dan sekarat. Tak lama kemudian, Xiao Bai datang membantu. Namun sayang ia bukanlah tandingan Raja Iblis. 可是会碎掉的。 Hingga di mana Juyun hendak dibunuh sesaat Chuan teringat perkataan gurunya kalau ia bisa menggunakan sihir kertasnya untuk menciptakan macan putih.
yang begitu kuat, namun ia harus menusuk jantungnya untuk bisa menciptakannya. Siapa sangka hal itu pun dilakukan supaya Juyun bisa selamat. Seketika macan putih berhasil diciptakan untuk melawan Raja Iblis. Lagi dan lagi, macan putih itu pun tetap tidak mampu menandingi kekuatannya. Karena kesal terus dipermainkan, Raja Iblis menjadi marah dan menyerang mereka. Dengan cepat, Xiao Bai menghalanginya dan berubah menjadi cermin besar untuk memantulkan serangannya itu, yang membuat ia pun tewas terbunuh. Sedangkan Raja Iblis terkena serangannya sendiri dan terjatuh ke kawah api. Kematian Xiao Bai membuat Juyun sangat bersedih. Lalu Mei San datang ke sana untuk membawa mereka pergi. Dan sesaat botol kecil energi milik pemimpin Gunung Dewa berada di dalam sana dan hendak dihancurkan oleh Mei San. Namun sayang, Juyun segera menghentikannya dan meminta ia untuk tidak melakukan hal itu. Alhasil, botol itu pun ditinggal di sana. Chuan akhirnya telah sadar. Juyun segera melepaskan pakaiannya untuk diberikan obat supaya lukanya itu bisa cepat sembuh. Di sana Chuan bertanya keberadaan Xiao Bai. Terpaksa Juyun berbohong kalau Xiao Bai sedang beristirahat dan berubah bentuk menjadi cermin. Hal itu ia lakukan supaya Chuan tidak bersedih atas kematian Xiao Bai. Sedangkan Zichen menemani Xuanzu yang kedinginan sehabis dikurung di dalam peti es tadi malam. Siapa sangka Raja Iblis belumlah mati. Di sana ia berniat membangkitkan monster iblis kuno. Karena kebangkitan monster iblis kuno, lagi dan lagi desa yang dihuni oleh warga kerajaan Swallow terkena bencana dan mereka semua lari menyelamatkan diri masing-masing. Sedangkan Chuan mencoba berbicara kepada Xiao Bai namun tidak ada balasan. Di saat ia mengecek cermin tersebut, akhirnya ia sadar cermin itu bukanlah jelmaan Xiao Bai. Sedangkan Juyun dihampiri oleh pemimpin Gunung Dewa yang meminta maaf atas kesalahan yang telah ia buat. Juyun tidak menyalahkannya, namun ia memintanya untuk pergi sejauh mungkin. Jangan sampai ia melihatnya kembali. Sebelum pergi, pemimpin Gunung Dewa memberitahukan sebuah tempat yang menyimpan batu sihir yang dapat menyegel kekuatan Raja Iblis. Hal itu ia lakukan untuk menebus semua kesalahannya. Dan ia berharap Juyun dapat mengalahkan Raja Iblis sesegera mungkin sebelum terlambat. Setelah itu, Chuan lantas bertanya keberadaan Xiao Bai kepadanya. Dengan sangat terpaksa, Juyun pun berkata jujur, Xiao Bai sebenarnya sudah tewas terbunuh untuk melindungi mereka di saat melawan Raja Iblis. Seketika Chuan menangis mengetahui kebenarannya. Singkat cerita, mereka berdua pergi ke sebuah pantai dan di sana Juyun mengajaknya pergi masuk ke dalam dasar pantai tersebut untuk menemukan batu sihir agar mereka bisa menyegel Raja Iblis. Baru saja terjun ke sungai, bukannya mencari batu sihir, mereka justru berciuman. Setelah sampai ke dasar sungai, Juyun membuatnya bisa bernafas dan mereka pun mencari batu sihir tersebut yang pada akhirnya berhasil ditemukan. 真周，
是金鹰石，青银石，是这吧？他认定你当他的主人了。 Karena tidak ada siapa-siapa di dalam dasar sungai itu, Juyun bersama Chuan melakukan adegan panas yang tidak bisa Mimin tampilkan. Setelah puas berbuat dosa, mereka pun naik lagi ke atas permukaan. Sementara itu, hubungan Zichen bersama Xuanzu telah membaik dan mereka pun berencana akan menikah setelah semua permasalahan saat ini telah selesai. 我们就隐去桃林，再也不过问世间之事。 Keesokan paginya, Xuanzu menemui Chuan untuk meminta maaf mengenai apa yang pernah ia perbuat kepadanya. Ia pun berkata akan segera menikah dengan Zichen setelah masalah ini selesai. Mendengarkan hal itu, Chuan turut senang dan mengucapkan selamat kepadanya. Singkatnya, mereka semua pun kembali ke Gunung Kawah Api dalam menghadapi Raja Iblis untuk yang terakhir kalinya. Saat masuk ke dalam goa, dengan cepat Juyun membuat sebuah portal yang dimana saat ini ia bersama Chuan berencana menghadapi Raja Iblis tanpa bantuan mereka. Sebab Juyun dan Chuan tidak ingin ada nyawa yang menjadi korban lagi. 不行啊，万万不可！傅九云，傅九云，傅九云！ Setelah bertemu dengan Raja Iblis, Juyun segera menyerang. Sedangkan Chuan menggunakan batu sihir dan lampu spiritual untuk menyegel Raja Iblis. Sayangnya usaha mereka gagal sebab Juyun tetap saja kalah bertarung. Bahkan Chuan juga ikut terluka. Akhirnya mereka berdua bangkit kembali dan bersama-sama untuk menyerang. Dan sudah siap mengorbankan hidup mereka untuk mati melawannya. Tak lama kemudian, Ermeng datang tepat waktu dan berhasil menusuk Raja Iblis dari belakang hingga terluka parah. Kesempatan itu tidak disia-siakan oleh mereka. Dengan segera, Chuan menggunakan batu sihir dan Juyun menggunakan lampu spiritual untuk menyegel Raja Iblis. 大离的定律，我身虽灭，从此的天下。 Akhirnya semua permasalahan telah selesai dan mereka semua bisa hidup tenang ke depannya. Dikira masalah telah selesai, ternyata belum. Di sana iblis kuno telah bangkit dan mengamuk. Satu-satunya cara untuk bisa menghancurkannya yaitu mengaktifkan lampu spiritual. 得让徒儿远离他。 Ermeng, Zichen bersama Meisan mencoba menahan serangan dari iblis kuno. Sedangkan Chuan ingin mengaktifkan lampu spiritual, sebab apabila Juyun mati, maka ia juga akan mati bersamanya. Siapa sangka secara tiba-tiba Xuanzu yang mengambil lampu tersebut. Di sini ia hendak mengorbankan dirinya dan menusuk lampu itu ke jantungnya sendiri supaya bisa mengaktifkannya. Terlihat monster kuno tersedot ke dalam lampu spiritual. Begitu juga dengan Xuanzu. Zichen sangat tidak menerima kalau Xuanzu terhisap. Ia pun berusaha menolongnya. Namun usahanya itu sia-sia. Tidak hanya itu, tubuh Juyun secara perlahan juga mulai menghilang. Di detik-detik terakhirnya, ia ingin membawa Chuan kembali ke rumah bersamanya.
Saat berada di dalam kamar, Juyun akhirnya menghilang dan masuk ke dalam ingatan di kepala Chuan. Singkat cerita, setelah Chuan terbangun, ia pun mencari Juyun. Di sana, Mei San menjelaskan kepadanya kalau Juyun telah tiada, bersamaan dengan lampu spiritual yang telah aktif. Chuan seketika menangis mendengarkannya. Mei San berkata ia sudah dipinta oleh Juyun untuk menjaganya. Hingga di malam hari, mereka berdua pun minum arak bersama. Dan pada akhirnya, Mei San menangis karena sudah tidak mampu menahan kesedihannya atas kematian Juyun. Karena bagaimanapun juga, Juyun satu-satunya sahabat yang ia miliki. Singkatnya, setahun kemudian, kini Zichen mengajar sebagai guru di kerajaan Swallow yang telah bangkit kembali. Sedangkan Ermeng menjadi penerus raja kerajaan Tianyu. Semenjak dipegang olehnya, kerajaan Tianyu menjadi semakin lebih baik. Lalu sesaat, Ermeng merasakan ada yang memasuki ruangan rahasia miliknya. Ternyata itu adalah Chuan yang secara diam-diam masuk ke dalam dan memegang lampu spiritual di sana. Seketika ia pun langsung menghilang bersamaan dengan lampu tersebut. Ermeng yang datang menyusul telah terlambat untuk menghentikannya. Entah bagaimana ceritanya, Mimin juga bingung. Secara tiba-tiba, Chuan kembali ke masa lalu dan masih kecil. Di sana ia menangis di pelukan kedua orang tuanya. Setelah tumbuh dewasa, ia berteman baik dengan Xuanzu di masa lalu. Lalu ia juga melihat Zichen dan Xuanzu saling dekat satu sama lain, yang dikala itu mereka berdua sedang bermain kecapi. Hal tersebut membuatnya merasa senang. Saat kembali ke ruangan belajar, ia melihat kecapi dan terdapat sebuah lukisan. Alhasil ingatannya mengenai Juyun mulai bisa ia ingat lagi. Hal tersebut pun membuatnya menangis. Di sana kakaknya merasa heran kenapa ia menangis saat melihat lukisan tersebut. Keesokan harinya, Ermeng datang menemuinya dan menunjukkan lukisan beberapa pria yang dipinta oleh Chuan. Saat melihat satu persatu, ia pun tidak asing melihat salah satu lukisan seorang pria yang pernah ia temui. Seketika ia pun masuk ke dalam lukisan di sana dan bertemu dengan Juyun. Dari sinilah semua ingatannya telah kembali dan menjadi sangat senang bisa bertemu lagi dengannya. Dan film pun selesai. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah stay tune terus di channel ini dan menunggu video-video yang aku upload. Sampai berjumpa di alur cerita film yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.